warahmatullahi wabarakatuh. SPMB tahun 2025 hadir dengan beberapa pilihan jalur masuk sekolah impian. Ubur-ubur ikan lele, udah daftar sekolah belum le? Selamat datang di podcast Si Guntang, Sinergi Guru dan Siswa Tangguh di Kota Palembang. Apa jadinya jika masa depan pendidikan anak ditentukan bukan hanya oleh nilai, tapi lokasi rumah? Episode kali ini spesial karena kita akan bahas mendalam soal SPMB tahun 2025 tingkat SD dan SMP yang sedang berjalan saat ini. Bersama saya Nadia dan narasumber kita Bapak Dr. Andes Maju Partogi Simanjuntak, Magister Sains. Sebagai Kepala Sesi GTK tingkat SMP Dinas Pendidikan Kota Palembang. Baik, sebelumnya selamat sore Bapak Maju. Selamat sore Bu. Apa kabarnya hari ini Bapak? Baik. Baik, alhamdulillah. Oke Bapak, ini mungkin saya ada beberapa pertanyaan nih Bapak ya yang akan ditanyakan kepada Bapak seputar SPMB tahun 2025 ini Bapak. Oke, baiklah Bapak. Bagaimana sih Pak pelaksanaan SPMB sekarang ini dan sudah sampai mana perjalanannya? Terima kasih. Saya Maju dari Dinas Pendidikan Kota Palembang. Sehari-hari memang bertugas di bidang GTK, tapi pada SPMB tahun 2025 sebagai panitia pelaksana SPMB tingkat Kota Palembang. Bahwa di tahun 2025 ini ada beberapa perubahan penerimaan murid baru yang sebelumnya kita mengenal penerimaan peserta didik baru yang disingkat PPDB. Di tahun 2025 ini berubah menjadi sistem penerimaan murid baru yang disingkat dengan SPMB. Tentunya perubahan ini adalah untuk meningkatkan kualitas layanan SPMB, terutama bagaimana kita bisa melaksanakan penerimaan murid baru ini berintegritas, jujur, dan tanpa diskriminatif, sehingga seluruh warga negara yang usia sekolah bisa mempunyai kesempatan yang sama dapat diterima di SD dan SMP negeri di Kota Palembang. Ada 4 jalur pendaftaran. Jalur afirmasi ini sudah kita laksanakan pada tanggal 19 sampai dengan 24 Mei 2025 yang lalu. Kemudian sekarang kita memasuki pendaftaran untuk 3 jalur lagi, yaitu jalur domisili, jalur prestasi, dan jalur mutasi. Ini kita laksanakan dari tanggal 10 sampai dengan 14 Juni. Sekarang ini sudah memasuki tahap verifikasi hasil pendaftaran yang telah kita laksanakan tanggal 10 sampai 14 Juni yang lalu. Verifikasi ini diharapkan akan selesai sampai tanggal 17. Kemudian nanti pengumumannya akan dilaksanakan di tanggal 18 Juni 2025. Baik, terima kasih Bapak. Berarti sekarang sudah pelaksanaan sudah berjalan ya Bapak ya? Ya. Oke. Terus kalau boleh tahu nih Bapak, jumlah pendaftar sekarang berapa ya Bapak? Sampai dengan ditutupnya pendaftaran tanggal 14 Juni 2025 yang lalu, pendaftar untuk SMP itu ada 18.386 calon murid dengan memperebutkan kuota 19.914 kuota. Untuk SD sudah terdaftar 14.344 calon murid, memperebutkan kuota 22.924 kuota. Secara keseluruhan, jumlah pendaftar akan bisa tertampung sesuai dengan kuota. Namun kenyataan di lapangan, masyarakat kita ini masih banyak berduyun-duyun mendaftar di sekolah-sekolah tertentu.
Padahal konsep kita saat ini adalah sekolah itu SD negeri maupun SMP negeri itu pelayanannya sama, kualitasnya sama, tenaga guru dan kependidikan yang mendukung pelaksanaan belajar mengajar di sekolah itu juga sama. Namun image masyarakat masih belum berubah, masih berharap sekolah anak-anaknya sekolah di tempat tertentu, di sekolah tertentu yang dulu memang ini kategori unggulan. Saat ini kita sudah meniadakan istilah sekolah unggulan, sekolah non-unggulan. Semua sekolah di Palembang kita lengkapi dengan sarana prasarana fasilitas yang sama, dan tenaga guru dan tenaga kependidikannya juga kita latih sesuai dengan kemampuan Kota Palembang dan juga bersinergi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. Oke, baik, terima kasih Bapak. Tadi Bapak menyebutkan bahwa ada 4 jalur tadi Bapak yang saya tanyakan, jalur zonasi nih Bapak ya. Kan biasanya kalau jalur zonasi itu ada jaraknya biasanya Bapak. Kalau boleh tahu nih Bapak, jalur zonasi ini jarak dari satuan pendidikan itu batas maksimalnya itu berapa meter Bapak? Ya, jalur zonasi itu sekarang kita namakan jalur domisili. Iya. Nah, jalur domisili ini calon murid diseleksi berdasarkan jarak rumah dengan sekolah yang dituju. Indikator ini untuk SMP ya, untuk SMP kita jarak rumah dengan terhadap sekolah yang dituju. Ini dimaksudkan agar murid itu bisa sekolah berjalan kaki, sekolah tanpa diantar orang tua, sehingga jika sekolah itu dekat dengan rumah, maka diharapkan kita bisa menghindari kemacetan di lalu lintas, kemudian guru-guru bisa lebih cepat menjangkau anak-anak orang tua, komunikasi yang bisa lebih dekat. Biasanya untuk mengikuti pengalaman kita tahun-tahun sebelumnya, ini bervariasi tergantung kepadatan penduduk di sekitar sekolah tersebut, terutama usia penduduk usia sekolah. Nah, ini ada yang berjarak 800 meter terjauh, ada yang 900 meter, ada yang 1 kilometer, tergantung kepada kepadatan penduduk usia sekolah di sekitar, di radius yang mengelilingi sekolah itu. Baik Bapak, pertanyaan selanjutnya nih Bapak ya. Bagaimana sih Dinas Pendidikan menjamin proses SPMB berjalan secara transparan? Apa bentuk pencegahan yang dilakukan Dinas Pendidikan untuk menindak pungli dalam SPMB? Ya, kita tahu bahwa filosofi SPMB itu adalah memberikan pendidikan yang bermutu untuk semua anak tanpa dipungut biaya. Nah, untuk melaksanakan ini, Dinas Pendidikan yang pertama adalah melaksanakan SPMB ini secara online. Dinas Pendidikan menyediakan aplikasi berbasis web untuk calon murid, sehingga diharapkan nanti di sana akan tersedia informasi terkait dengan bagaimana cara mendaftarkan, berapa kuota yang tersedia, apa syarat-syarat mendaftar sesuai dengan jalur masing-masing, sehingga secara transparan masyarakat bisa melihat dan mengawasi. Nah, ini dengan cara seperti ini kita berharap nanti masyarakat ikut prosedur itu tidak perlu harus minta pertolongan orang. Kemudian selain itu kita juga dari Dinas Pendidikan Kota Palembang mengeluarkan kebijakan berupa surat edaran bahwa penyelenggara SPMB di sekolah-sekolah agar melaksanakan SPMB ini tanpa pungutan liar, tanpa pungli. Jika ada indikasi ke sana, Dinas Pendidikan secara tegas akan memberikan sanksi kepada yang melanggar. Selain itu, untuk dapat melaksanakan SPMB ini dengan transparan, kita
meminta dukungan dari stakeholder pendidikan. Sebelum SPMB ini dilaksanakan, Dinas Pendidikan dengan dukungan pemerintah Kota Palembang dari Bapak Wali Kota kita Ratu Dewa dan Wakil Wali Kota Bapak Prima Salam beserta Sekda Kota Palembang mengundang stakeholder untuk bersama-sama melaksanakan deklarasi pelaksanaan SPMB tanpa pungli secara transparan untuk memberikan layanan pendidikan yang bermutu untuk semua. Wah Pak, menarik sekali ya Pak sistem online ini, dan juga bisa memudahkan pendaftar ya Bapak, dan tidak harus untuk datang ke sekolahan ya Bapak ya. Tapi nih Bapak, kan banyak sekarang para pendaftar ini ada yang mendaftarkan cucu-cucunya nih Bapak, yang pastinya yang orang tua yang sudah berumur yang mungkin belum mengerti Bapak ya dalam sistem online tersebut. Itu apakah ada jalur lain Bapak selain online? Ya, jadi pendaftaran ini satu-satunya harus online. Memang kita sadari bahwa namanya penggunaan teknologi belum semua masyarakat bisa memahami betul. Oleh karena itu kita meminta di satuan pendidikan baik SD maupun SMP, mereka harus menyediakan layanan untuk membantu masyarakat atau calon murid untuk mendaftar secara online. Selain di sekolah, kita di Dinas Pendidikan juga menyediakan layanan tersebut. Tapi sifatnya kita hanya memandu bagaimana mereka mendaftar. Nanti tentunya harus namanya online, jadi buka akun dulu, daftarkan akun, kemudian kita pandu bagaimana cara mendaftarnya sampai dia selesai mendaftar. Tentunya dengan bertemunya calon pendaftar dengan pihak sekolah, memang ini kita harus antisipasi. Ini sebenarnya harus kita hindari. Namun karena tadi kebutuhan masyarakat untuk bisa mendaftar karena dia belum begitu paham menggunakan teknologi, ini kita fasilitasi. Tapi kita harus hindari jangan sampai terjadi pungli. Iya, Nah, untuk ini memang kita minta agar masyarakat betul-betul ikuti prosedur, dan kita berharap semua orang bisa melakukan pengawasan. Dan untuk itu kita juga menyediakan kanal pengaduan. Jika ditemukan ada indikasi, semua orang masyarakat bisa menyampaikan ke kanal pengaduan, bisa melalui SMS atau WA ke HP 0821 7949 5513. Sekali lagi, SMS WA 0821 7949 5513, dan juga bisa lewat email disdik.kotapalembang@gmail.com disdik.kotapalembang@gmail.com, dan juga bisa lewat Instagram Dinas Pendidikan. Nanti kita sudah punya standar pelayanan, akan secepatnya ditindaklanjuti. Jadi semua yang masuk ke kanal pengaduan akan secepatnya kita tindaklanjuti. Jadi dengan demikian harapan kita betul-betul masyarakat bisa mendaftar tanpa ragu untuk bahwa akan ada bantuan-bantuan yang lain selain bantuan pendaftaran. Dan kita berharap jangan masyarakat agar percaya dengan sistem, karena ini sudah online, masyarakat bisa mengawasi, bisa membaca bagaimana posisi anaknya setelah mendaftar dan terverifikasi. Dan juga namanya online, semua bisa mengawasi. Kemarin Ombudsman juga bisa ikut mengawasi, memantau. Demikian juga dari lembaga swadaya masyarakat bisa memantau lewat aplikasi berbasis web SPMB Kota Palembang ini. Baik, terima kasih Bapak. Berarti sahabat Disdik, buat kamu ya, semua para pendaftar jangan takut, karena kalau misalnya ada yang pungli,
bisa langsung melapor ya Bapak ya. Jadi semuanya para pendaftar tuh jangan takut karena sudah bisa melapor dengan pihak yang berwajib. Nah, terus yang terakhir nih Bapak, apa sih harapan Bapak terhadap pelaksanaan SPMB tahun 2025 ini? Ya, harapan kita calon murid agar mendaftar sesuai dengan domisili masing-masing, sehingga keinginan pemerintah agar calon murid ini sekolah di satuan pendidikan dekat rumah ini bisa terwujud, dan program pemerintah untuk mewujudkan sekolah yang bermutu untuk semua itu bisa berkat dukungan dari masyarakat. Kecuali memang bagi yang berprestasi ini kita berikan kesempatan untuk bisa lintas domisili. Kemudian kami berharap agar masyarakat juga jangan percaya jika ada bujukan orang untuk bisa mengurus anaknya bisa diterima. Sistemnya sudah terbuka lewat online, percayakanlah kepada Dinas Pendidikan, karena kita semua akan memberikan layanan pendidikan yang berkualitas, bermutu untuk semua. Baik, terima kasih Bapak. Pertanyaan cukup sampai di sini ya Bapak ya. Terima kasih. Dan ya semoga Bapak maju sehat selalu ya Bapak ya. Ya. Dan terima kasih juga buat para sahabat Disdik Kota Palembang. Terima kasih yang telah mendengarkan podcast kita hari ini. Dan sampai ketemu di podcast selanjutnya, di podcast Siguntang, Sinergi Guru dan Siswa Tangguh di Kota Palembang.